masuk ke gang, 2 motor 4 pengendara masuk mulai masuk ke kawasan majelis, lampunya terlihat. Nah, ini lebih jelas, 2 motor 4 orangnya. Nah, di depan majelis samping rumah. Masuk ke depan rumah, lewat depan rumah. Nah, ini kemudian memutar lagi di depan rumah tetangga, berputar arah dia. Nah, dia balik lagi lewat depan rumah. Nah, ini lempar, ada titik lempar tuh, tangannya lempar tuh. Ini ada titik lempar. Nah, tuh tangannya lempar. Ya, Sobat RH sekalian, itu teror yang dialami oleh Slamet Ma'arif ya, Ketua Persaudaraan Alumni 212. Saya agak miris ya mendengarnya dan membacanya. Kenapa? Karena 2 hal. Pertama, teror itu sendiri ya, kita tahu ini menimpa Slamet Ma'arif berkali-kali ya, sampai kali ketiganya. Dan berikutnya adalah yang tak kalah pentingnya adalah, minum dulu ya. Yang tak kalah pentingnya adalah dia bingung mau mengadu kepada siapa lagi. Karena 2 kejadian sebelumnya tidak ada tindak lanjutnya. Itulah mungkin tidak enaknya menjadi oposisi mungkin ya. Tapi apapun itu ya, tentu kejadian-kejadian teror dan lain sebagainya ini tidak bisa dilepaskan dari kejadian-kejadian berikutnya. Saya ingat betul ya, teror yang terjadi pada tanggal 6 Desember itu. Karena kebetulan saya juga membacakan beritanya dan mengulasnya. Dan saya waktu itu tertidur siang hari dan mendapatkan berita tidak hanya teror Slamet Ma'arif ya, tapi juga mendapatkan berita ada pembunuhan atau penembakan terhadap 6 laskar Front Pembela Islam. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan teror di Mabes Polri, kemudian teror di rumah Slamet Ma'arif, kemudian juga bom di Makassar, kemudian statement Mabes Polri yang mengatakan bahwa terduga pelaku penembakan meninggal dunia ya dalam kecelakaan tunggal, penangkapan terduga terorisme di beberapa tempat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Sobat RH sekalian, bukan hanya soal terornya dan kejadian-kejadiannya, tetapi bagaimana perlindungan negara terhadap warga negara yang bernama Slamet Ma'arif. Ya, katakanlah dia punya orientasi politik yang berbeda ya. Misalnya dianggap tidak terlalu mendukung pemerintahan Presiden Jokowi misalnya ya. Tetapi kan itu tidak menjadikan alasan harusnya untuk dia diperlakukan tidak baik ya. Karena bagaimanapun dia adalah warga negara yang berhak atas perlindungan dari negara. Jadi tidak boleh dia diabaikan atau dibiarkan begitu saja. Pertanyaannya adalah kira-kira kelompok mana atau siapa yang melakukan teror kepada Slamet Ma'arif ini? Kita tidak bisa menduga apa-apa karena yang memiliki kemampuan itu hanyalah aparat penegak hukum yang bisa mengungkapkannya. Tapi kalau aparat penegak hukum enggan atau katakanlah tidak enggan ya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap misalnya ya, karena 2 pengaduan terdahulu ternyata tidak ada tindak lanjutnya, kita tidak tahu ya, beda tidak ditindaklanjuti, tidak ada perkembangan atau masih dalam progres, kita tidak terlalu paham ya. Tapi yang jelas tidak ada perlindungan sama sekali terhadap warga negara yang bernama Slamet Ma'arif. Saya lihat
dia bukanlah orang yang bermewah-mewah misalnya. Rumahnya pun sederhana. Mobil yang dirusak pun bukan mobil bagus, mobil yang sederhana pula. Jadi sahabat era sekalian, sikap politik seseorang harusnya tidak boleh membuat kemudian hidupnya menjadi mudah sekali dalam ancaman atau teror. Negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, dan tidak peduli apakah mereka itu pro dengan pemerintah atau oposisi atau kritis terhadap pemerintahan. Karena saya khawatir cara-cara seperti ini justru membuat nanti kehidupan demokrasi kita makin tidak sehat ya. Orang kemudian tidak lagi mau beroposisi karena tidak hanya akan mendapatkan serangan yang berasal dari udara ya, katakanlah serangan para buzzer dan lain sebagainya, yang kadang saya mengatakan ya selama Anda masih bersilat lidah, bersilat kata, bersilat ketikat, ya, bersilat tweets gitu, tidak masalah. Tapi kalau sudah mengganggu badan dan properti itu sangat bermasalah. Jadi mengganggu badan itu adalah memang menyakiti atau bermaksud membuat badan ini terpenjara atau dikurung misalnya, atau mengganggu properti seperti yang dilakukan kepada Slamet Ma'arif, merusak rumah, merusak mobil dan lain sebagainya. Kalau sudah dua hal tersebut, maka aparat keamanan negara harus hadir harusnya. Jadi jangan dibiarkan teror semacam itu berlangsung tanpa ada penyelidikan lebih lanjut, karena ini adalah sama-sama warga negara.